Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Beatrice dengan NIM FAA 118.030. Di sini saya akan melakukan review jurnal Faktor Risiko Skabies di Masyarakat sebagai tugas parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini untuk judul jurnal yang akan saya review itu adalah Faktor Risiko Penyakit Skabies di Masyarakat atau Risk Factors for Skabies in the Community. Untuk penulisnya sendiri itu ada Heri Purwanto dan Retno Pujiastuti. Dan jurnal ini merupakan jurnal kesehatan volume 11 nomor 1 tahun 2020. Untuk latar belakang dilakukan penelitian ini karena masyarakat masih cenderung mengabaikan penyakit skabies karena memang penyakit ini tidak membahayakan jiwa dan seringkali itu diabaikan oleh individu yang terkena dampaknya dan tidak memotivasi individu tersebut mendatangi pusat perawatan kesehatan. Sampai saat ini, skabies masih terabaikan dan menjadi masalah kesehatan yang umum di seluruh dunia. Penyakit skabies ini sendiri merupakan penyakit yang menular dan berbasis lingkungan yang disebabkan oleh infeksi tungau atau Sarcoptes scabies par hominis. Skabies dapat menjangkiti semua orang pada semua umur, ras, dan level sosial ekonomi. Menurut data Depkes RI pada tahun 2000, prevalensi skabies di Indonesia pada tahun 2000 sebesar 4,60 sampai 12,95%, dan penyakit skabies ini menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kulit tersering. Penyakit skabies ini bersifat menular dan umumnya menyerang sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya rendah atau personal hygiene dan sanitasi yang buruk. Skabies ini memang penyakit yang tidak membahayakan, namun sangat mengganggu aktivitas dan produktivitas dari penderitanya. Kemudian untuk metode penelitian, pada jurnal ini itu menggunakan desain kasus kontrol berpadanan 1:1, jadi satu kasus dengan satu kontrol, dan kasus di sini adalah masyarakat yang pernah sakit skabies, sedangkan kontrol di sini adalah masyarakat yang tidak pernah sakit skabies. Untuk waktu penelitian dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2016 di masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari. Kemudian untuk sampelnya di sini masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari yang telah sembuh dari penyakit skabies. Untuk sampel kontrolnya itu masyarakat di Puskesmas kerja Puskesmas Tanjung Sari yang tidak pernah sakit skabies dan bertempat tinggal satu RT dengan kasus. Kemudian di sini untuk pembahasan, untuk gambaran distribusi kelompok kasus dan kontrol, pada penelitian ini didapat 4 desa dengan distribusi tertinggi itu di Desa Tanjung Sari sebesar 61,9%, sedangkan di ketiga desa lainnya itu relatif sama antara 11-14%. Untuk gambaran kelompok kasus dan kontrol menurut faktor risiko, berdasarkan hasil penelitiannya, diketahui kelompok kasus memiliki proporsi eksposur terhadap faktor risiko penyakit skabies secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian untuk hubungan faktor risiko dengan penyakit skabies, di sini pada tabel itu menunjukkan faktor risiko tingkat pendidikan, kebiasaan hidup, lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan sosial, tindakan, dan sanitasi secara statistik memiliki hubungan signifikan. Di antara faktor risiko tersebut didapati faktor lingkungan sosial, kemudian sanitasi, dan lingkungan fisik memiliki kekuatan hubungan yang paling besar. Kemudian untuk kesimpulan, di sini faktor risiko secara statistik menunjukkan hubungan signifikan dengan penyakit skabies yaitu tingkat pendidikan, kebiasaan hidup, kemudian lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan sosial, pengetahuan, dan tindakan, dan faktor sanitasi. Adapun kekuatan hubungan faktor risiko terjadinya penyakit skabies dari yang terbesar itu adalah yang pertama faktor lingkungan sosial, kemudian sanitasi, dan lingkungan fisik. Mungkin sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.